Tourism is changing. People want to travel sustainably. Sayangnya, kemolekan Gili Labak dicoreng manusia sendiri. Hoping their hands-on fun can also highlight the threat. Bali, primadona pariwisata Indonesia, selalu menjadi tujuan utama para wisatawan. Akan tetapi, sektor pariwisata sangat rentan terhadap kondisi eksternal, seperti yang terjadi saat pandemi COVID-19. Bali sempat terhenti sejenak, namun pada tahun 2023 pulau ini mulai bangkit kembali menunjukkan tanda-tanda kehidupan dan semangat baru. Sampai saat ini, revenge tourism, di mana sesudah COVID orang nggak boleh kemana-mana dan kemudian meluruh ke Bali, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara, ya itu terjadi peningkatan. Kalau kita lihat target-target kementerian misalnya untuk Bali tahun 2023, itu bablas itu. Yang ditargetkan dan yang dicapai jauh lebih tinggi yang dicapai. Artinya kalau secara umum saya katakan Bali sudah menuju kepada kondisi normal. Kita belum mengalami overtourism Bali sebagai pulau. Tetapi di waktu tertentu, di lokasi tertentu, kita sudah mengalami gejala-gejala overtourism. Peningkatan jumlah wisatawan saat ini disertai dengan kesadaran bahwa pariwisata memiliki kerentanan yang harus dikelola oleh semua pemangku kepentingan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penerapan konsep pariwisata berkelanjutan yang menjadi fondasi bagi sektor pariwisata. Bicara saat ini, alternatifnya apa? Jadi kalau kita sama masyarakat kita itu bicara terus ke depan, tidak nyambung. Tapi langsung alternatifnya apa? Apapun yang kita lakukan secara prinsip ini harus harmonis, harus bisa menjadikan sebuah media mengkoneksikan kita dalam kondisi saat ini dengan masa depan. Pengelolaan pariwisata saat ini menentukan bagaimana sumber daya pariwisata dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Keseimbangan antara utilisasi dan preservasi menjadi kunci utama agar pariwisata memberikan manfaat. Namun, seberapa jauh konsep ini dipahami oleh para pemangku kepentingan? Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memberikan kebaikan bagi semua aspek kehidupan. Sekarang masih ada pariwisata, 10 tahun lagi masih ada pariwisata, 20 tahun lagi masih ada pariwisata, 50 tahun lagi masih ada pariwisata, destinasinya bertambah baik, masyarakatnya sejahtera, dan kemudian lingkungannya terjaga, dan hal-hal negatif bisa diminimalkan. Itu dalam bahasa saya. Konsep keberlanjutan sejatinya telah ada sejak dulu dan mengakar di kehidupan masyarakat Bali. Trihita Karana, menjaga keseimbangan hubungan antara Parahyangan, Palemahan, dan Pawongan. Pariwisata berkelanjutan ini sudah dikenal dari ratusan tahun yang lalu, cuma bahasanya yang bisa dikatakan belum dikenal, yaitu sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan. Sedangkan sebenarnya kita kan sudah mengimplementasikan, karena di Bali juga ada filosofi yang kita sebut dengan Trihita Karana. Gimana caranya kita menjaga hubungan keharmonisan antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia dengan Tuhannya. Dan uniknya kalau kita bicara tiga tadi, Trihita Karana tadi, hubungan manusia, hubungan lingkungan, dan hubungan dengan pencipta. Tidak ada unsur profit di sana.
Nilai Trihita Karana telah diterapkan secara sadar oleh para pelaku industri pariwisata. Di tengah berbagai permasalahan yang ada, nilai ini memberikan harapan bagi mereka untuk terus bergerak, mewujudkan pariwisata yang lebih baik di Bali, demi kesejahteraan manusia, kelestarian alam, dan pelestarian kebudayaannya. Jadi kita tahu dampak yang dibawa oleh bisnis yang kita jalankan juga kan. Kita nggak bisa hanya kasih good times aja. Maksudnya mereka cuma senang-senang, enjoy, party, makan, ketemu teman gitu. Tapi kita juga at the same time harus menerapkan this doing good ini. Pemilahan sampah di Potato Head itu juga bukan hanya organik dan non-organik, tetapi organik kita pilah lagi jadi dua. Organik untuk pakan ternak dan organik untuk kompos. Sampah kaleng kita sendiri, sampah tisu sendiri, sampah plastik sendiri, pokoknya benar-benar dipilah berdasarkan material gitu. Karena juga di tahun yang sama kita mulai melakukan R&D dengan material-material anorganik ini. Bisa dijadiin produk apa sih gitu. Kita nggak menganggap ini sebagai kompetisi. Kenapa kita bilang it's a collective? Karena harus semua orang tergerak dan bergerak bersama-sama untuk melakukan hal serupa. Kami di Tenganan ini kan dikenal Desa Baliaga, jadi kami sedikit berbeda dengan Bali pada umumnya. Artinya kami tetap menyelenggarakan event budaya, tradisi. Kami berpikir di Tenganan itu pariwisata ada karena budaya, bukan budaya ada karena pariwisata. Dengan sebanyak mungkin merelevansi antara old value, antara tradisi sosial budaya yang seringkali diterjemahkan secara hanya semata-mata aspek filosofis gitu ya. Sehingga generasi muda jangankan melakoninya, tertarik saja tidak gitu untuk mempelajarinya. Nah ini yang kami lakukan sebenarnya di Samsara, bagaimana sebanyak mungkin menggali local value, local knowledge ini, lalu kami relevansi dengan today's life. Manusia dan alam semesta terikat dalam keterkaitan, mengingatkan kita bahwa manusia berdampingan dengan alam semesta. Begitu pula dalam pariwisata. Dengan kesadaran penuh, kita harus menjaga sumber daya pariwisata secara berkelanjutan untuk generasi mendatang. Dan harapan kita, jangan hanya melihat atau mengambil telur emasnya saja, mari rawat angsanya untuk bisa mendapatkan telur-telur emas secara berkelanjutan.